Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah, semoga sehat keadaannya. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi bab 9 yang judulnya Rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Jangan lupa sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Sebelum kita mulai ke materi intinya, kita harus tahu dulu apa itu rukhsah. Rukhsah adalah hukum yang diatur oleh syarah karena uzur atau halangan yang berat. Jadi seseorang muslim mendapatkan rukhsah apabila dia dalam keadaan uzur atau dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan yang diatur dalam rukhsah. Tujuannya apa? Tujuan adanya rukhsah untuk memberikan keringanan dalam melakukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada keadaan tertentu. Intinya itu tujuannya supaya seorang muslim dan muslimah tetap dapat melaksanakan ibadah wajibnya walaupun ada udzur. Hukumnya apa? Hukum asal rukhsah adalah al-ibahah atau diperbolehkan sekadar kebutuhan. Batasannya apa? Rukhsah hanya sekedar menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan. Kemudian buktinya apa? Buktinya rukhsah merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya sesuai dengan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Macam-macam rukhsah. Yang pertama adalah rukhsah wajibah. Contohnya adalah mengkonsumsi bangkai, upaya menjaga jiwa dalam kondisi darurat. Maksudnya bagaimana? Jadi rukhsah wajibah itu terjadi ketika seseorang sedang survival atau tersesat di dalam hutan, kehabisan bekal, kemudian di dalam hutan itu dia hanya menemukan bangkai. Maka bangkai itu yang tadinya haram boleh dimakan supaya untuk melanjutkan hidup. Kalau tidak makan bangkai itu, dia akan meninggal dunia. Itu adalah rukhsah wajibah. Dan yang kedua adalah rukhsah mandubah. Ini rukhsah yang diberikan pada seorang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Seorang musafir itu mendapatkan rukhsah untuk meringkas sholatnya atau menjamak dan mengqashar sholatnya. Yang ketiga adalah rukhsah mubahah. Ini ada dalam muamalah, yaitu akad salam, memenuhi kebutuhan manusia yang berkembang dalam kondisi normal. Yang keempat adalah rukhsah khilaf al-aula, membatalkan puasa pilihan bagi musafir yang mampu berpuasa. Jadi rukhsah khilaf al-aula ini berlaku untuk seorang musafir jika dia kuat untuk berpuasa di bulan Ramadan, dia punya hak untuk membatalkan puasa walaupun kuat, dan itu tidak dosa asalkan nanti digantinya di lain hari. Namun jika dia memilih untuk meneruskan puasanya sampai berbuka, itu juga tidak apa-apa. Nah, itu macam-macam rukhsah. Hikmah rukhsah. Hikmah rukhsah ada 6. Yang pertama adalah kasih sayang Allah. Rukhsah sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang kedua, kemudahan Islam. Rukhsah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Yang ketiga adalah pengingat kewajiban. Rukhsah mengingatkan umat Islam untuk menunaikan kewajiban dalam berbagai keadaan. Keempat, kemudahan syariat. Rukhsah mempermudah pelaksanaan syariat. Yang kelima, istiqomah ibadah. Rukhsah menguatkan istiqomah dalam menjalankan ibadah. Yang keenam, disiplin dan penghargaan. Rukhsah menumbuhkan sikap disiplin dan saling menghargai. Selanjutnya adalah rukhsah dalam ibadah. Yang pertama adalah rukhsah dalam ibadah sholat. Sholat fardu. Keringanan sholatnya apa? Yang pertama adalah keringanan untuk musafir. Seorang musafir mendapatkan rukhsah untuk melaksanakan sholat dengan jamak atau sholat qashar. Sholat jamak ada dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir.
sholat jamak takdim itu adalah sholat jamak yang dilaksanakan di awal waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir berarti sholat jamak yang dilaksanakan di waktu sholat yang kedua. Misal, sholat jamak takdim duhur dan asar berarti dilaksanakannya di waktu duhur. Sholat jamak takhir duhur dan asar berarti dilaksanakannya di waktu asar. Kemudian sholat qashar adalah sholat yang diringkas rokaatnya. Sholat qashar ada 3 yang bisa diringkas, yaitu sholat duhur, asar, dan isya, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sholat bagi orang yang sakit atau dalam keadaan darurat. Yang pertama adalah sholat berdiri. Ini adalah sholat yang ideal jika mau berdiri tetapi tidak bisa ruku atau sujud. Jadi seorang yang hanya mau berdiri tidak bisa ruku dan sujud, sholatnya bisa sambil berdiri saja. Yang kedua adalah sholat duduk. Cocok ketika tidak bisa berdiri tetapi bisa duduk. Ini kebalikannya yang tadi. Sholat dilakukan dengan duduk apabila seseorang tersebut tidak bisa berdiri, hanya bisa duduk. Kemudian sholat berbaring diperlukan jika tidak bisa berdiri ataupun duduk. Jika seseorang tidak bisa berdiri atau duduk, hanya bisa berbaring, maka sholatnya bisa dilakukan dengan berbaring. Yang keempat adalah sholat posisi telentang, digunakan jika tidak bisa duduk atau berbaring. Kemudian yang kelima, sholat menggunakan isyarat, digunakan jika tidak bisa melakukan gerakan fisik. Maksudnya apa? Sudah tidak bisa bergerak tubuhnya, hanya mampu mengedipkan mata, berarti sholatnya hanya dengan isyarat kedipan mata. Yang terakhir adalah sholat dalam kendaraan umum, dilakukan saat bepergian, menyesuaikan dengan kondisi. Contohnya misalnya kalian sholat di pesawat atau kereta, maka sholatnya bisa sambil duduk di kursi, tidak harus menghadap kiblat. Kecuali dalam kendaraan umum itu luas, misalnya di kapal atau kapal pesiar itu kan ada musola. Nah, bisa sholat di musola dengan sempurna walaupun tidak menghadap kiblat. Itu adalah rukhsah dalam sholat. Selanjutnya adalah keringanan atau rukhsah dalam puasa Ramadan. Yang pertama adalah rukhsah bagi orang yang sakit parah. Orang yang sakit parah boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Yang kedua adalah orang tua yang lemah. Orang tua yang lemah boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Dan yang ketiga adalah musafir. Musafir perlu mengganti puasanya yang ditinggalkan di hari yang lain. Ibu hamil perlu mengganti puasanya yang ditinggalkan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan pembayaran zakat atau rukhsah dalam membayar zakat. Yang pertama adalah pembayaran zakat fitrah itu dimungkinkan sejak awal Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bayar zakat dapat diganti dengan uang sejumlah dengan 3 kg makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari. Pada saat itu, misalnya saat itu harga beras adalah 20.000 per kilogram, maka zakat fitrah bisa digantikan dengan uang sejumlah 60.000. Kemudian yang ketiga adalah perwakilan pembayaran zakat. Memungkinkan pembayaran zakat diwakilkan oleh orang lain. Contohnya dalam satu keluarga ada 6 orang yang membayar zakat ayahnya sebagai kepala rumah tangga, maka satu keluarga itu bisa diwakilkan oleh ayahnya. Kemudian yang keempat adalah keringanan dalam ibadah haji atau rukhsah dalam ibadah haji. Yang pertama adalah kemampuan finansial. Haji diwajibkan hanya bagi mereka yang mampu secara finansial, mampu untuk berangkat ke Baitullah dan ada uang untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah kewajiban seumur hidup. Haji adalah kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap muslim. Jadi kalau seseorang sudah melaksanakan haji satu kali, yang selanjutnya adalah
bukan kewajiban lagi. Yang ketiga adalah jenis haji. Cara melaksanakan haji itu ada 3 cara, yaitu ifrad, tamattu, dan qiron. Kalau ifrad berarti melaksanakan haji terlebih dahulu, baru melaksanakan umroh. Kalau tamattu melaksanakan umroh dulu, baru melaksanakan haji. Kemudian qiron berarti melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama. Yang keempat adalah pelaksanaan rukun, keringanan untuk tawaf, sa'i, dan wukuf bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Kemudian meninggalkan Mina awal. Jamaah dapat meninggalkan Mina lebih awal dalam kondisi tertentu. Kemudian yang terakhir adalah ibadah setara, ibadah yang memberikan pahala yang sama dengan haji. Ada dalilnya, bisa dilihat lebih rinci di buku PAI. Kesimpulannya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu besar pada hambanya. Dengan adanya rukhsah, maka seorang hamba itu dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Maka tugas kita adalah terus belajar mempelajari ilmunya sebagai bekal landasan kita dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi pribadi yang semangat dan rajin dalam belajar ilmu agama. Jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan sampai ditinggalkan. Dan saya doakan, Pak Guru doakan semoga hasil UAS besok memuaskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.